wabarakatuh. Nama saya Isneri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penulisan draft jurnal ilmiah. Pedomannya yaitu pedoman dalam penyusunan artikel ini berdasarkan sesuai standar jurnal ilmu cyber atau JIS Universitas Cyber Asia. Pada presentasi ini ada 5 struktur utama artikel yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian dasar teori, kemudian metode penelitian, yang kemudian hasil dan analisa, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini terdapat rasional dan tujuan, yaitu menyajikan latar belakang penelitian secara rasional, masalah yang diteliti, serta gagasan pemecahan masalah. Kemudian memuat rumusan tujuan penelitian secara spesifik beserta eksplorasi harapan manfaat dari hasil riset yang dilakukan. Kemudian pada landasan teori dan formatnya, wajib disertai rujukan landasan teori relevan sebagai dasar akademis untuk mendukung permasalahan penelitian. Kemudian disampaikan secara lugas, ringkas, tepat sasaran, dan tidak melebihi batas 2 halaman. Kemudian yang kedua yaitu dasar teori mutakhir. Perkembangan metodenya 5-10 tahun, memerlukan waktu 5-10 tahun. Berisi ringkasan serta sintetis komprehensif mengenai perkembangan metodologi dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun terakhir. Kemudian menggunakan rujukan dari sumber primer berkualitas tinggi seperti jurnal ilmiah, reputasi, konferensi internasional, dan proceeding. Kemudian yang ketiga yaitu lanjut ke metode penelitian. Yang pertama, dalam metode penelitian ini terdapat rancangan yang sistematis, yaitu paparan paragraf mengenai desain penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data secara terstruktur. Kemudian populasi dan responden. Wajib mencantumkan jumlah responden dan sampel yang digunakan secara transparan untuk menjamin validasi riset. Selanjutnya, formulasi atau equation. Penulis rumus menggunakan format equation standar dan wajib mencantumkan sumber acuan utamanya. Selanjutnya yaitu hasil dan analisa, yang merupakan esensi temuan. Pengolahan data dan fenomena. Menampilkan hasil temuan dari data yang telah diolah, bukan data mentah, untuk menjawab alasan dibalik terjadinya fenomena tertentu. Kemudian menghubungkan hasil yang diperoleh secara saintifik dengan konsep dasar dan teori ilmiah yang relevan. Kemudian penyajian satu kesatuan utuh. Hasil dan pembahasan wajib ditulis dalam satu kesatuan utuh secara terpadu. Serta penulis tidak diperkenankan memisahkan hasil dan pembahasan ke dalam bab terpisah atau subbab terisolasi. Kemudian pada hasil dan analisa juga terdapat komparasi riset, yaitu membandingkan hasil penelitian Anda secara eksplisit dengan riset-riset terdahulu yang relevan. Kemudian implikasi temuan, yaitu menguraikan implikasi hasil penelitian baik dari perspektif teori maupun penerapan praktis. Kemudian visualisasi pendukung, yaitu dilengkapi dengan tabel, gambar, dan grafik terformat untuk memperjelas penyajian narasi verbal. Kemudian penerikan kesimpulan dan saran. Sistematika kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah bentuk narasi esai. Kesimpulan wajib disajikan dalam bentuk paragraf esai yang mengalir, bukan dalam bentuk poin numerikal atau daftar berurutan. Kemudian sarannya yang berbasis hasil, yaitu saran yang disusun secara spesifik dan logis berpatokan pada kesimpulan utama yang telah ditarik dari hasil penelitian.
Pelaksana konferensi IEEE. Seluruh petunjuk format disusun JIS dengan merujuk pada format publikasi proceeding IEEE. Terus tipografi Times New Roman. Seluruh isi dokumen menggunakan Times New Roman kecuali untuk kebutuhan khusus. Hak dan informasi penerbit. JIS berhak merevisi template informasi jadwal penerimaan makalah tersedia pada portal web resmi JIS. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.